Halo semuanya, malam ini gue bakal bawain cerita horor tentang pendaki di sebuah gunung yang jarang banget orang tahu. Katanya gunung ini punya jalur yang sepi, angker, dan banyak kisah misterius. Nama gunungnya Gunung Lembah Hitam. Oke, cerita ini gue dapat dari pengalaman nyata sekelompok pendaki muda yang awalnya cuma iseng buat nyari jalur yang sepi buat healing dari keramaian gunung-gunung populer lah. Tapi siapa sangka pendakian ini menjadi perjalanan terakhir buat salah satu dari mereka. Kita mulai ceritanya. Jadi ada 5 orang pendaki, namanya Bima, Andra, Tio, Lintang, dan Raka. Mereka ini anak kuliahan, baru semester awal, dan emang doyan naik gunung. Tapi kali ini mereka pengen sesuatu yang beda. Bima yang paling aktif di komunitas nemuin info tentang jalur pendakian Gunung Lembah Hitam. Katanya sih gunung ini udah lama jarang ada yang naikin karena dalam tanda kutip jalurnya rusak sama banyak kejadian aneh. Tapi buat mereka justru itu yang bikin penasaran. Yaelah, paling juga cuma mitos. Gunung mana sih yang gak ada cerita mistisnya? Kata Andra. Akhirnya mereka sepakat buat berangkat pas malam Jumat. Oke, malam itu mereka sampai di base camp kecil. Hanya ada satu orang juru kunci, seorang bapak tua. Bapak itu ngeliatin mereka dengan tatapan yang aneh. Kalian yakin mau naik malam ini? Gunung ini gak sembarangan. Nah, banyak yang gak balik, katanya dengan suara beratnya. Tapi Bima ngejawab dengan santai. Tenang pak, kami udah sering naik gunung kok. Kami udah siap juga. Bapak tua itu akhirnya ngasih izin. Tapi sebelum mereka jalan, dia cuma bilang satu kalimat. Jangan pernah panggil nama satu sama lain kalau kalian kepisah. Ingat itu. Dengar itu mereka cuma ketawa lah. Mereka kira itu cuma sekadar larangan mistis biasa. Pendakian awal masih berjalan dengan sangat normal. Hutan rimbun, udara dingin, dan suara jangkrik. Tetapi sekitar jam 11 malam, pas mereka lagi istirahat di pos kayu tua, Lintang tiba-tiba dengar suara orang manggil namanya dari balik sebak. Lintang, Lintang. Lintang mikir itu Raka, soalnya suaranya mirip banget. Tapi pas nengok, Raka lagi duduk di sebelahnya. Lo manggil gue ya? Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Mereka langsung diem dong. Bima akhirnya bilang, udah ah, jangan halu, fokus jalan aja. Tetapi sejak itu, suasana jadi semakin berat. Seolah-olah ada yang ngikutin mereka dari belakang. Mereka akhirnya mutusin buat ngecamp di pos 3. Malam itu dinginnya benar-benar gak masuk akal. Pas lagi ngumpul di tenda sambil masak mie, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari luar. Jalannya pelan, muter-muterin tenda. Mereka semua saling pandang, jantung deg-degan. Pendaki lain kali ya, kata Tio.
Tapi pas Bima ngecek keluar, suasananya benar-benar gelap, gak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, di tanah di sekitar tenda yang basah kayak abis diinjak banyak orang. Padahal gak ada bekas kaki sama sekali. Malam itu mereka agak kesusahan buat tidur. Dan sekitar jam 2 pagi, Lintang dengar lagi suara orang manggil namanya. Tapi kali ini jelas banget dari depan tenda. "Lintang, keluar, ikut aku." Di situ Lintang langsung pucet banget. Pas dia jalan pelan-pelan keluar, Raka langsung narik dia ke dalam biar gak keluar. Singkat cerita, keesokan paginya mereka lanjut jalan. Jalurnya makin aneh, banyak pohon tumbang, kabut tebal, dan burung-burung hutan sama sekali gak ada suara. Di satu titik, mereka nemu papan kayu tua yang tulisannya udah pudar. "Jangan lewat sini, kembali sebelum terlambat." Tapi Bima yang keras kepala ngomong, "Udah deh, bentar lagi juga sampai puncak." Ya, akhirnya yang lain nurutlah, meski hati kecil mereka udah gak enak. Sampai akhirnya sekitar sore, mereka tuh tiba di jalur sempit yang kanan kirinya jurang. Di situ Lintang tiba-tiba dengar suara ibunya. "Lintang, pulang nak, ikut ibu." Di situ Lintang udah nggak tahan, dia langsung jalan cepet ke arah suara itu. Teman-temannya panik dong, langsung teriak ke arah Lintang, "Lintang, jangan ke situ." Tapi di situ Lintang kayak kesurupan dan matanya kosong, dan tiba-tiba dia jatuh ke jurang dan hilang begitu aja. Di situ mereka hancur gak karuan. Perasaan mereka bener-bener gak enak ngeliat teman mereka jatuh di jurang. Bima, Andra, Tio, dan Raka bener-bener shock saat itu. Akhirnya mereka mutusin buat turun segera. Tetapi perjalanan turun gak kalah menyeramkan dibanding saat mereka naik. Malam itu mereka semua ngerasa Lintang masih ada. Suaranya terus manggil dari belakang. Kadang kayak nangis, kadang kayak ketawa. Dan yang paling bikin ngeri, waktu mereka ngecek isi tas Lintang yang sempet dititipin ke Raka, ada satu kertas kusut, tulisan tangan dengan tinta merah. "Satu sudah aku ambil, siapa berikutnya?" Mereka langsung buang kertas itu dan jalan secepat mungkin buat turun. Akhirnya mereka berhasil sampai ke base camp dengan wajah yang pucat dan badan gemeter. Pas sampai, mereka ketemu lagi sama bapak si juru kunci yang cuma geleng-geleng kepala ngeliat mereka. "Kan udah bapak bilang, gunung ini minta tumbal kalau ada yang nekat." Akhirnya 4 dari mereka pulang dengan trauma mendalam. Tetapi yang paling menyeramkan adalah seminggu setelah itu, Andra sering mendengar suara ketukan di jendela kamarnya setiap malam dengan suara yang sama. "Andra, aku kedinginan di sini, temenin aku." Dan sejak saat itu
hidup mereka gak pernah sama lagi. Tamat.